Apakah layar saya sudah terlihat? Oke, seperti tadi disampaikan oleh Romo Marwan, bahwa nanti akan ada kesempatan untuk bertemu sebulan sekali untuk membagikan pengalaman doa dan latihannya sebulan terakhir. Kemudian setiap partisipan juga akan dibagikan pungta atau langkah doa selanjutnya. Jadi kegiatan ini akan berkesinambungan sepanjang tahun ya, sampai dengan bulan Desember nanti dengan tema Berenang Dalam Harapan. Acara bulanannya itu supaya mudah diingat, kita akan lakukan setiap Selasa minggu kedua. Ya. Jadi bulan Februari ini karena kita sudah terlambat nih, hari ini kan akan disampaikan pungta yang langkah doa pertama. Jadi nanti kita ketemu lagi tanggal 14 Februari. Tapi formatnya lebih kompak, lebih simple, sharing dan lanjutan pungta. Kemudian mulai bulan Maret sampai dengan bulan November, Desember itu akan dilanjutkan setiap Selasa kedua. Untuk mengejar ketertinggalan juga, nanti di bulan November ada 2 kali ketemu. Di Selasa tanggal 7 dan Selasa tanggal 21. Kemudian nanti di penutup, di Selasa tanggal 12 Desember, semua partisipan akan diundang untuk membagikan pengalamannya di langkah ke-12, maupun juga seluruh rangkaian mulai dari langkah pertama di hari ini. Ya, ya mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi dengan materi doa dan latihannya untuk tahun 2024. Baik, saya akan membagikan pungta yang pertama. Pungta ini akan menjadi bekal bagi kita semua yang hadir di sini dan yang berniat untuk berlatih doa dan berlatih rohani bersama-sama. Ini untuk jadi bahan renungan sampai dengan pertemuan tanggal 14 Februari. Ya, pas hari Valentine. Valentinan nanti kita di bareng. Ya, langkah doa pertama itu mengambil tema harapan dalam anugerah penciptaan. Jadi kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan tentang penciptaan. Ya, di sini ada 2 kata anugerah, berarti ya kita dikasih oleh Tuhan sendiri, tapi ini kita diajak untuk merenungkan tentang penciptaan. Nah, dalam autobiografinya di tepi Sungai Kardoner, Manresa, Santo Ignatius itu mengalami pencerahan tentang cara Allah menciptakan dunia. Kemudian di sisi lain, dalam latihan rohani yang merumuskan tujuan manusia. Ini dari LR23, itu yang biasa kita kenal dengan asas dan dasar. Tujuan hidup manusia diciptakan, yaitu untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan, dan dengan demikian jiwanya akan selamat. Jiwanya selamat ya. Nah, ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana cycle hidup ya. Kita bisa memulai mengingat-ingat bacaan dari kitab Kejadian, kisah penciptaan, maupun kalau seandainya kita punya kebun atau taman kecil di rumah, ya sekedar melihat pertumbuhan dari satu tunas hingga menjadi bunga atau menjadi suatu pohon yang besar, itu juga merupakan bagian dari kisah penciptaan. Nah, selain penciptaan tentang dunia, kita ditarik juga untuk merenungkan dan merefleksikan penciptaan tentang manusia. Ya, ditarik lebih dalam lagi, kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan penciptaan saya pada saat saya dilahirkan, pada saat kita dilahirkan. Nah, pada saat manusia itu dilahirkan, tertuang satu harapan yang menyatu dengan penciptaan baru. Maka biasanya dalam suatu kelahiran itu teriring juga dengan harapan-harapan dengan kelahiran sang jabang bayi ya. Merujuk pada kisah kelahiran Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, pada hari Natal, juga prosesnya panjang, mulai dari Bunda Maria
itu belum jadi bunda ya, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Itu kan satu kisah penciptaan juga. Dan pada saat kelahiran juru selamat juga membawa satu harapan. Kita tarik lagi ke dalam ke diri kita sendiri. Pada saat kita dilahirkan, tentu ada harapan-harapan dari orang tua, dari keluarga, apa yang akan mereka bayangkan, mereka harapkan, mereka inginkan supaya sang anak, sang jabang bayi itu tumbuh seperti apa dan akan menjadi apa, ya, menjadi apa, menjadi siapa. Nah, biasanya harapan itu diwujudkan, kalau dari orang tua diwujudkan dalam pemberian nama. Ya, jadi saya juga mengundang dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian melihat kembali nama kita, maknanya apa, atau juga bisa kita berdiskusi dengan orang tua. Dulu nama saya itu asalnya dari mana sih? Siapa yang memberikan? Apa alasannya? Latar belakangnya? Kalau nama saya Robin, itu yang memberi nama suster di rumah sakit yang membantu menangani persalinan ibu saya. Harapannya jadi seperti burung kecil yang cantik ya, tapi gedenya ini jadi suku pipi tembem seperti ini. Gitu. Nah, kalau bisa juga kita berdiskusi dan membagikan harapan-harapan kita pada saat kita menentukan nama anak kita, atau diminta untuk memberikan nama untuk cucu, atau diminta oleh teman, minta tolong bantu memberi nama. Ya, jadi kita bisa menanyakan nama kita ke orang tua, siapa yang dulu membantu memilihkan nama. Kita juga bisa membagikan ya, tanpa perlu diminta, kita ceritakan harapan kita kepada anak kita, kepada anak cucu kita. Dulu saya memberi kamu nama, itu niatnya seperti ini. Jadi jadikanlah itu satu bekal. Karena bagi saya sendiri sebagai orang tua, nama yang saya berikan kepada anak saya itu pada saat saya ucapkan memanggilkan dia nama, misalnya nama anak saya kan ada Hita, ada Iona, ada Meru, itu jadi satu doa singkat yang saya lontarkan ke anak-anak saya. Ya. Nah, jadi ada harapan-harapan yang muncul pada saat penciptaan saya, pada saat anak saya dilahirkan, atau kita diminta untuk membantu persalinan tetangga, misalkan, atau keluarga. Dengan demikian, dengan meresapi ini, merefleksikan hal ini, kita juga diundang melalui doa dan latihan sehari-hari untuk mensyukuri anugerah penciptaan ini dengan merasakan kekuatan harapan yang menyatu dengan keinginan terdalam untuk menyatu dengan Tuhan. Pada pengalaman Santo Ignatius dan latihan rohani, anugerah keterciptaan ini mengandung kesadaran tentang Allah yang terus bekerja, mencipta, dan hal ini menjadi pangkal harapan. Nah, pada kesempatan ini, saya minta waktu sedikit untuk kita hening sejenak, merenungkan tentang kisah penciptaan dengan membayangkan bahwa kita sedang duduk di bawah payung langit dengan bintang-bintang yang bersinar, membayangkan bahwa Allah menciptaku. Hidup dianugerahkan. Kekuatan harapan ditanamkan. Penciptaan terus dilangsungkan. Kurasakan dan kumengerti semua ini dalam jalinan peristiwa-peristiwa hidupku sehari-hari. Ya, ini adalah materi dari langkah doa pertama, anugerah dalam harapan dalam anugerah penciptaan. Pada saat nanti Bapak Ibu, rekan-rekan ingin merefleksikan, saya bagikan juga tahapan untuk langkah doa, melakukan refleksi dan latihan doanya.
Seperti yang disampaikan oleh Romo Sindu tadi, format dari latihan rohani selalu cycle-nya sama. Ada preparasi, aksi, dan kemudian refleksi. Ya, kalau dalam dunia bisnis manajemen kurang lebih mirip dengan langkah manajemen PDCA, plan, do, check, action. Ya, persiapan, aksi, refleksi, kemudian mulai lagi persiapan. Spiralnya seperti itu. Nah, pada langkah persiapan, kita diajak untuk memilih lokasi dan waktu yang tepat untuk berdoa. Setelah kita sudah milih lokasi dan waktu yang tepat, kita mulai membaca atau melihat lagi tayangan YouTube-nya dan mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Romo Sardi, Romo Sindu, Romo Marwan, harapan-harapan apa yang dicantumkan atau diajak kita untuk belajar bersama, berlatih, membangun harapan. Ya, kita diajak mengingat kembali pungpa yang telah diberikan. Kemudian kita diajak ya mengambil posisi santai dan punggung tegak, siap berdoa. Kemudian membuat gerakan menghormati, merendahkan diri sambil bikin tanda salib. Doa pembukaan ini berkolaborasi dengan jaringan doa Bapak Paus sedunia. Jadi saya tawarkan doa pembukaannya, doa persembahan harian. Kalimat di bagian bawahnya saya modifikasi sedikit. Ya, bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, aku belajar menjadi rasul doa. Kemudian masuk ke dambaan. Jadi pada saat kita berlatih doa ini, dambaan atau rahmat yang dimohon adalah kunci penting. Ya, sama seperti asas dan dasar, kita perlu tahu latihan kita ini mau dibawa kemana, apa harapan-harapan kita dari latihan doa ini. Ya, di sini ada tawaran dari saya untuk mohon rahmat dapat merasakan kembali cinta dan harapan dari kelahiran diriku. Misalkan Bapak Ibu ada mau cantumkan dambaan atau rahmat yang lain, dipersilahkan ya. Kemudian bagian dari aksi yaitu pokok doa. Ini mengambil dari 5 langkah yang ditawarkan di langkah doa pertama pada buklet Berenang dalam Harapan. Ya, bagian 1, 2, 3 itu kita diajak untuk mengingat kembali, kemudian mengerti dan merasakan, kemudian meresapkan. Nah, bagian yang keempat, kita diajak untuk mencatat pengalaman, perasaan, serta sikap yang membuatku bersemangat maupun yang membuatku kehilangan harapan. Sebagai penutup dari pokok doa, kita diajak untuk mendaraskan dan meresapkan Mazmur 139 ayat 13-14. Tuhan, Kaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan karena peristiwa dahsyat dan mengagumkan. Demikian ajaib yang Kau lakukan, dan jiwaku pun benar-benar merasakan dan menyadari. Kita refleksikan, kita resapkan bahwa kita adalah satu karya yang ajaib. Kemudian setelah selesai melakukan doa dan melakukan refleksi, kita diundang untuk mengakhiri doa dengan percakapan singkat dengan Tuhan, berbicara kepadanya seperti kepada seorang sahabat tentang apa yang baru saja kau alami. Kemudian ditutup dengan doa Bapa kami. Setelah rangkaian aksi ini, ya kita semua diundang untuk menuliskan refleksi. Di buklet Berenang dalam Harapan ini ada bagian-bagian kosong, halaman-halaman kosong yang bergaris. Teman-teman bisa menuliskan pengalamannya di situ. Ini memang tempatnya terbatas. Jadi kalau saya pribadi, pengalaman apa yang saya teringat, saya tuliskan di situ, terus langsung saya strip perasaan apa yang timbul. Karena tempatnya terbatas. Kalau teman-teman yang sudah punya buku, diary, atau buku pengalaman mendengarkan sendiri, bisa dituliskan di situ juga. Di sini ada beberapa panduan pertanyaan ya, untuk menuliskan refleksi. Hal penting apa yang muncul dalam doaku, dan sebagainya. Ini tidak perlu ditulis semua seperti menjawab soal ujian. Silakan dituliskan apa aja yang paling berkesan kuat pada saat kita melakukan latihan doa. Sama seperti 5 langkah yang di pokok doa ini. Tadi ada yang nanya, apakah perlu dilakukan satu pertanyaan satu hari? Tidak perlu juga terlalu kaku. Ya, kita renungkan aja, kita ikuti tahapannya, kemudian nanti kita tuliskan refleksinya apa yang paling kuat. Kalau teman-teman
punya cukup energi dan cukup waktu untuk menjawab pertanyaan kelima pertanyaan ini, ya silakan. Tapi kita juga perlu set waktunya. Jangan sampai berlebihan, jangan juga sampai kurang. Ya, kalau biasanya pokok doa misalnya 30 menit, ya kita selesaikan dalam 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan dalam waktu 30 menit. Kalau terlalu berlama-lama nanti, yaitu seperti yang Romo Sardi tadi juga singgung, hati-hati nih ada pengaruh roh jahat untuk berlama-lama atau tenggelam dengan ini, nanti malah kerjaan yang lain terbengkalai. Ya, itu saja dari saya untuk langkah pertama, harapan dalam anugerah penciptaan. Nah, tadi dalam perjalanan dari Jakarta ke Bangkok di pesawat, saya menonton film The Shawshank Redemption. Kebetulan sekali itu ada satu pesan kuat tentang harapan. Ya, ini tentang satu tokoh yang dituduh membunuh sehingga harus penjara. Ada dua quote yang menarik terkait dengan harapan. Yang pertama, there are places in the world that aren't made out of stone, but there's something inside that they can get to, that they can touch. It's yours. Hope. Pada saat si tokoh ini bisa keluar dari penjara, ya. Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. Ya, ini juga bisa jadi satu quote permenungan kita. Kalau Romo Sindu dengan Romo Sardi kan banyak ngutipnya dari ayat kitab suci ya. Kalau saya ini lebih banyak nontonnya, jadi ini yang menarik bagi saya, tapi semoga bisa menambah perspektif dari teman-teman Bapak Ibu sekalian tentang harapan. Terakhir, itu saya juga ada satu titipan trailer tentang harapan di PDF sini ya, nanti silakan Bapak Ibu melihat. Semoga juga bisa membantu memberikan pemahaman mengapa saya tuliskan di situ harapan adalah sumber kekuatan. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian.